Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Firman. Saya mahasiswa dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya kembali akan menjelaskan tentang pemodelan sistem simulasi komputer menggunakan contoh sederhana. Slide selanjutnya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lagi. Saya Muhammad Firman, saya mahasiswa dari Prodi Industri. Hari ini karena saya tidak terlalu sibuk, saya ingin menjelaskan tentang pemodelan sistem simulasi komputer. Nah, penjelasan awal. Pemodelan sistem untuk simulasi komputer adalah proses membuat model matematika atau komputasi dari suatu sistem atau proses. Tujuannya adalah untuk memahami, menganalisis, dan meramalkan perilaku sistem. Istilahnya itu, pemodelan sistem buat simulasi komputer itu proses bikin gambaran versi sederhana dari sistem nyata, biar kita bisa ngerti analisis atau nebak gimana perilakunya dengan kebantuan komputer. Slide selanjutnya, yaitu konsep dasarnya. Yang pertama, membangun model matematika, grafik atau algoritmik berbasis komputer. Nah, ini adalah tahap awal dalam simulasi di mana kita membuat representasi sistem nyata secara matematis, logis atau algoritmik. Model matematika menggunakan persamaan matematis untuk merepresentasikannya hubungan antara variabel dalam sistem. Model grafiknya representasi visual seperti diagram alur, state diagram atau jaringan materi untuk menunjukkan bagaimana sistem bekerja atau berpindah dari suatu keadaan lain. Model algoritmik menggunakan logika dan struktur pemrograman untuk menjelaskan proses sistem. Yang kedua, yaitu memanipulasi model. Memanipulasi model untuk melakukan simulasi. Setelah model dibangun, langkah berikutnya adalah menjalankan atau memodifikasi model tersebut untuk melihat bagaimana sistem bereaksi terhadap berbagai kondisi. Yang pertama, simulasi waktu. Model dijalankan dengan memvariasikan waktu untuk melihat perubahan perilaku sistem seiring waktu. Yang kedua, pengaturan parameter. Mengubah nilai-nilai input untuk parameter model untuk melihat bagaimana hal itu mempengaruhi output. Eksperimen virtual, menguji bagaimana berbagai strategi atau skenario secara virtual tanpa mengganggu sistem nyata. Yang ketiga, memprediksi perilaku sistem, perilaku sistem dan jaringan komputer. Dengan menjalankan simulasi, kita bisa memahami dan memprediksi bagaimana sistem akan diberlakukan di masa depan atau dalam kondisi tertentu. Prediksi performa seperti beban jaringan komputer, waktu tunggu pelanggan, throughput, produksi, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu mengevaluasi skenario kasus bagaimana jika. Contoh skenarionya tuh begini, bagaimana jika server bertambah 1, bagaimana jika jumlah pengunjung meningkat 30%, bagaimana jika sistem diberi batas kapasitas tertentu. Nomor 5, yaitu meningkatkan desain fungsionalitas, meningkatkan desain dan fungsionalitas sistem. Simulasi bukan hanya alat untuk observasi, tapi juga untuk perbaikan dan optimalisasi sistem. Desain ulang sistem, menemukan kelemahan sistem dan mencoba perbaikan lewat simulasi sebelum benar-benar diterapkan di dunia nyata. Optimalisasi performa, misalnya mengatur jadwal karyawan bekerja,
layout fasilitas atau pengaturan prioritas layanan, efisiensi biaya dan waktu, mengurangi biaya, eksperimen fisik, mempercepat proses evaluasi dan meningkatkan produktivitas. Oke, penjelasan selanjutnya, langkah-langkah pemodelan simulasi. Nah, di sini ada 9 langkah-langkah, yaitu yang pertama formulasi masalah dan buat rencana pemecahannya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa sih masalah yang mau disimulasikan, terus bikin rencana kira-kira gimana cara nyelesainnya lewat simulasi. Yang kedua, kumpulkan data dan definisikan modelnya. Cari data yang dibutuhin dari sistem aslinya. Habis itu, bikin modelnya, bisa berupa rumus, aturan, atau logika yang ngewakilin sistem nyata itu. Yang ketiga, uji validitas model, yaitu model yang udah dibuat dicek dulu benar nggak sih ngegambarin sistem aslinya atau belum pas, diperbaiki dulu. Nah, yang nomor 4, buat program komputer. Model tadi diubah jadi program komputer. Ini bisa dipakai bahasa pemrograman atau software simulasi, tergantung kebutuhannya. Nomor 5, jalankan programnya. Simulasinya dijalankan buat lihat gimana sistem bekerja di bawah berbagai kondisi atau skenario. Yang keenam, uji validasi. Hasil dari simulasi dicek lagi, benar nggak sama dengan kenyataan atau sesuai yang diharapin. Kalau belum, bisa balik lagi revisi model atau program. Yang ketujuh, rancang percobaan. Yang kedelapan, analisis data output. Yang kesembilan, simpan hasil dan program yang dipakai. Slide selanjutnya. Tujuan dibuatnya konsep dasar simulasi. Berikut adalah tujuan pembuatan model dalam konsep dasar simulasi komputer. Yang pertama, memahami sistem nyata. Istilahnya tuh biar gampang paham sistemnya. Yang kedua, menganalisis perilaku sistem. Istilahnya kita bisa ngamatin gimana sistem bereaksi dalam berbagai situasi. Yang ketiga, mengevaluasi dan menguji alternatif. Yang ketiga ini, model bikin kita bisa ngetes berbagai pilihan solusi atau desain tanpa harus ngerombak sistem asli. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Dari hasil simulasi kita dapat info penting yang bisa dibantu ambil keputusan yang lebih masuk akal dan berdasarkan data, bukan cuma feeling. Yang kelima, menghemat biaya dan waktu. Yang kesembilan yaitu yang keenam maksud saya, prediksi dan perencanaan. Selanjutnya, manfaat pembuatan konsep dasar sudah terpampang jelas di sini, yaitu pemanfaatan pembuatan konsep dasar simulasi komputer adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana sistem nyata dapat dipresentasikan secara virtual melalui model yang disederhanakan. Dengan adanya konsep dasar ini, pengguna dapat merancang simulasi yang efektif dan efisien, sehingga memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap perilaku sistem dalam berbagai kondisi tanpa harus mengganggu sistem asli. Selain itu, konsep dasar ini juga membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data, mempermudah evaluasi terhadap berbagai alternatif solusi, serta memungkinkan prediksi terhadap kinerja sistem di masa depan. Pemahaman terhadap konsep dasar simulasi juga mendukung efisiensi waktu dan biaya, karena eksperimen dapat dilakukan secara virtual sebelum diterapkan secara nyata. Contoh sederhana pemodelan simulasi komputer. Yang pertama, pemodelan kecelakaan mobil. Sistem lalu lintas dapat dikerjakan melalui cara simulasinya. Yang pertama, menentukan tujuan simulasi. Langkah pertama, mengetahui apa yang dicapai. Yang kedua, mengumpulkan data. Data nyata dikumpulkan dari dunia nyata seperti kecepatan, volume kendaraan, siklus lampu merah, dan lain-lain. Nomor 3, membangun model komputer.
Ini bisa berupa algoritma matematis atau logika sistem. Yang keempat, menjalankan simulasi. Yang kelima, menganalisis hasil. Yang keenam, menarik kesimpulan. Maksudnya itu dari data tersebut kita bisa membuat rekomendasi atau keputusan, misalnya desain sabuk pengaman atau fitur pengereman otomatis atau mengurangi dampak kecelakaan. Selanjutnya, Kesimpulan konsep dasar pemodelan simulasi komputer merupakan langkah penting dalam memahami, menganalisis, dan memprediksi perilaku sistem nyata secara virtual. Dengan membangun representasi sistem dalam bentuk model komputer, penggunaan dapat melakukan eksperimen, menguji berbagai skenario, dan mengevaluasi alternatif solusi tanpa harus mengganggu sistem aslinya. Simulasi komputer memberikan cara yang efektif, efisien, dan aman untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, serta pengembangan sistem. Oleh karena itu, pemodelan dasar menjadi fondasi utama dalam penerapan simulasi komputer untuk berbagai bidang, mulai dari industri, transportasi, hingga penelitian ilmiah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji zarah, niscaya akan mendapat balasannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.